wabarakatuh. Saya Azada Fadavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi zona laut teritorial dan zona tambahan. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi pulau suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya. Sementara itu, yang dimaksud wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Berbeda dengan laut teritorial, Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 memberikan batasan mengenai wilayah yurisdiksi, yaitu wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan zona tambahan, di mana negara-negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi. Batas luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial. Garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Mengenai batas wilayah negara, Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menyebutkan sebagai garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Batas wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hak lintas damai dimiliki oleh setiap negara tanpa kecuali. Lintas harus terus-menerus, langsung, serta secepat mungkin. Namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar. Tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan. Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan antara lain. Yang pertama, setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, setiap latihan atau praktik dengan senjata macam apapun. Yang ketiga, setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai. Yang keempat, setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai. Yang kelima, peluncuran, pendaratan, atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal. Yang keenam, peluncuran, pendaratan, atau penerimaan setiap peralatan atau perlengkapan militer di laut teritorial. Kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air dan menunjukkan benderanya. Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai semua atau setiap hak lainnya, antara lain, yang pertama, keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim. Yang kedua, perlindungan alat-alat pembantu navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya. Yang ketiga, perlindungan kabel dan pipa laut. Yang keempat, konservasi kekayaan hayati laut. Yang kelima, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai. Yang keenam, pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan penggunaan dan pengendalian pencemarannya, dan lain sebagainya. Negara pantai tidak dapat memungut biaya apapun kepada kapal asing
yang sedang lintas damai dalam laut teritorial, kecuali sebagaimana pembayaran bagi pelayanan khusus yang diberikan kepada kapal tersebut dan tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan langsung dengan laut teritorial dengan pantai, dan pada zona tambahan negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Lebar zona tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menetapkan zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Rumusan zona tambahan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tidak berbeda dengan rumusan dalam pasal 33 ayat 2 KHL. Di wilayah zona tambahan, negara pantai memiliki hak yang pertama, mencegah pelanggaran cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi dan peraturan di dalam laut wilayah. Yang kedua, menghukum pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap poin 1 di atas. Dengan demikian, negara pantai dapat menindak semua pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi di dalam wilayah zona tambahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara pantai. Lahirnya konsep zona tambahan ini merupakan salah satu aspek dari revolusi pengaturan hukum internasional di bidang maritim. Sekian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.